Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supiani dari PAIC semester 2. Di sini saya dalam rangka memenuhi tugas bahasa Inggris, yaitu penyusunan makalah mengenai materi adjective clause, juga pembuatan video presentasi mengenai materi yang telah saya susun dalam makalah. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian adjective clause. Nah, adjective clause merupakan grammar yang terdiri dari dua kata, yakni adjective dan clause. Adjective digunakan untuk menjelaskan kata benda atau noun, atau kata ganti benda yang disebut juga pronoun. Sementara clause merupakan dua kata atau lebih yang mempunyai subjek tetapi belum sempurna, sehingga tidak bisa disebut sebagai kalimat. Dengan kata lain, adjective clause merupakan kumpulan dua kata atau lebih yang memiliki subjek dan verb yang berperan sebagai kata sifat atau adjektif. Diambil dari buku Complete English Grammar oleh Suryadi Junaida. Menurutnya, adjective clause adalah suatu kalimat pengganti kata sifat yang fungsinya menerangkan noun atau pronoun yang sebelumnya diawali oleh kata sambung. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu mengenai fungsi adjective clause. Nah, pengertian adjective clause seperti yang telah dijelaskan sebelumnya digunakan sebagai kata sifat atau adjektif yang menjelaskan kata benda untuk membuat kata benda yang umum menjadi khusus dan spesifik atau lebih spesifik. Contohnya, ada kalimat the boy who looks sad is reading a book. Untuk clause-nya, who looks sad adalah subjek dan verb yang berperan sebagai kata sifat yang menjelaskan subjek the boy. Jadi di sini yang dijelaskan adalah subjeknya, yaitu the boy. Dan untuk menjelaskannya itu menggunakan who look sad. Nah, jika tidak ada adjective clause dalam kalimat the boy is reading a book, sedangkan dua orang anak laki-laki yang juga membaca buku di ruangan yang sama, tentu akan membuat pendengar menjadi bingung. Oleh sebab itu, kalimat harus diperjelas mana anak laki-laki yang dimaksud pembicara dengan memberikan adjective clause, sehingga kalimatnya menjadi the boy who looks sad is reading a book. Baik, langsung ke yang ketiga, yaitu macam-macam adjective clause. Berdasarkan pada the antecedent is the noun pronoun being modifier. Nah, yang ditunjuk oleh introductory word atau kata pendahulunya, adjective clause dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama relative pronoun dan yang kedua yaitu relative adverb. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke pembahasan relative pronoun. Nah, relative pronoun di sini yang pertama relative pronoun as subject. Untuk polanya itu noun diikuti oleh conjunction, kemudian verb. Nah, untuk conjunction pada relative pronoun as subject ini ada tiga. Yang pertama who, yang kedua which, dan yang ketiga that. Untuk who ini digunakan apabila subjeknya person atau manusia. Dan yang kedua yaitu conjunctionnya which, digunakan ketika subjeknya non-person. Dan yang ketiga itu that, ketika subjeknya boleh person atau non-person. Jadi, ketika subjeknya manusia, maka conjunctionnya menggunakan who. Dan ketika subjeknya non-manusia, maka conjunctionnya menggunakan which. Nah, tadi kan ada that, katanya bisa digunakan ketika subjek person dan non-person. Ya udah, biar gampang pakai aja yang that gitu. Boleh-boleh saja, cuman terlihat sekali gitu. Kalimatnya itu terlihat monoton. For example, I meet the lady. She talked to your mother. Di sini ada dua kalimat. Yang pertama, I meet the lady. Dan yang kedua, she talked to your mother. Di sini, I meet the lady dan she, selanjutnya she. Maka subjeknya di sini menggunakan she. Di sini berarti kata ganti dari the lady. Maka sudah dipastikan
conjunctionnya itu menggunakan who, karena the lady adalah person atau manusia. Jadi kalimat dengan menggunakan adjective clause menjadi I meet the lady who told your mother. Artinya, saya bertemu dengan seorang gadis yang berbicara dengan ibumu. Jadi, sudah tidak timbul lagi pertanyaan ketika mendengar kalimat I meet the lady. Terus, kan kalau misalkan I meet the lady, she told it to your mother. She di sini siapa? She di sini siapa? Jadi belum jelas, masih umum. She kan untuk kata ganti perempuan. Jadi perempuan yang mana masih umum. Tapi coba kalau disambungkan kalimat yang pertama dengan yang kedua, she di sini sudah pasti menuju ke the lady, karena tidak mungkin she menggantikan kata I. Sehingga kalimatnya I meet the lady who told your mother. Dan contoh yang kedua yaitu I bought the novel yesterday. It tells about Laila Majnun. Ada dua seperti yang tadi. I bought the novel yesterday. Saya membawa novel kemarin. It tells about Laila Majnun. It tells about Laila Majnun. Itu kan ada it. Di sini belum jelas it itu kemana, karena tidak adanya conjunction, sehingga membutuhkan conjunction untuk mengkhususkan atau mengkerucutkan arti dari it di sini. It tells about. Jadi membutuhkan conjunction. Dalam konteks ini, it itu berarti kata ganti kepada novel, karena tidak mungkin it kata ganti dari I. Maka kalimatnya I bought the novel which. Kenapa which? Karena di sini bukan person. Tadi sudah dijelaskan, untuk conjunction yang bukan person itu menggunakan which. Untuk yang person menggunakan who. Jadi karena sudah diketahui harus menggunakan which, maka kalimatnya menjadi I bought the novel which tells about Laila Majnun. Nah, itu untuk conjunction yang pertama dan yang kedua, would, who, dan which. Sedangkan yang ketiga yaitu that. That bisa digunakan untuk person dan non-person. Maka di contoh yang pertama dan yang kedua, that bisa dipakai. Yang pertama contohnya, yang pertama tadi berbicara tentang person, sehingga I meet the lady that told your mother. Dan yang kedua, I bought the novel that tells about Laila Majnun. Langsung yang kedua, tadi mengenai relative pronoun as object. Tadi yang pertama as subject, sekarang object. Nah, untuk relative pronoun as object ini polanya ada noun diikuti conjunction, kemudian subject and verb. Jadi untuk conjunction pada relative pronoun as object ini ada 3, sama seperti relative pronoun as subject. Namun di sini perbedaan ketika objeknya itu person, maka menggunakan whom. Ketika objeknya non-person menggunakan which, dan yang ketiga that bisa digunakan ketika objek person atau non-person. For example, I call the girls. My mother met her. Her di sini siapa? Karena tidak adanya conjunction, maka kita masih bingung. Ketika mendengar kalimat itu, kita masih bertanya, her di sini siapa? Berbeda jika menggunakan conjunction. Conjunctionnya yaitu adjective clause. Karena di sini her berarti kata ganti the girls. Itu artinya adalah the girls adalah person. Itu artinya menggunakan whom. Maka kalimatnya menjadi I call the girls whom my mother met. Whom my mother met. Langsung yang ketiga yaitu relative pronoun as possessive. Atau relative pronoun as possessive itu kepemilikan, possessive. Nah, untuk polanya conjunction ditambah noun, kemudian diikuti subject and verb. Atau bisa juga tanpa subjek, sehingga polanya menjadi conjunction diikuti noun, kemudian langsung ke verb.
Nah, untuk conjunctionnya yaitu was. Was ini bisa digunakan ketika person atau juga non-person. For example, Pranoto is in Pare. Pandi brings his novel. Nah, di sini belum jelas kepemilikan novel ini punya siapa. Apakah punya Pandi or punya Pranoto, atau Pranoto is in Pare, Pranoto itu siapa gitu. Jadi his di sini sudah dipastikan merupakan kata ganti dari Pranoto karena his itu kata ganti untuk laki-laki. Nah, untuk memperjelasnya itu menggunakan conjunction was karena tadi sudah terlihat dari kalimatnya itu membicarakan tentang kepemilikan. Jadi kalimatnya Pranoto whose novel Pandi brings is in Pare. Is in Pare. Pranoto whose novel Pandi bring is in Pare. Jadi Pranoto yang novelnya dibawa oleh Pandi ada di Pare. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu relative adverb. Karena yang pertama itu relative pronoun. Sekarang kita bahas relative adverb. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu relative adverb of place. Nah, untuk polanya yaitu noun diikuti conjunction, kemudian subject, dan verb. Nah, untuk conjunction pada relative adverb of place ini ada 4. Yang pertama where, yang kedua that, yang ketiga in which, dan yang keempat itu which. For example, the house is very big. Shirley lives there. The house is very big. House yang mana? Rumah yang mana yang begitu besar? Karena belum ada lebih spesifiknya. Muncullah kalimat yang kedua, Shirley lives there. Shirley tinggal di sana. Di sana di mana? Belum jelas. Nah, kita sambungkan dengan kalimat yang pertama, yaitu the house is very big. Shirley lives there. Pada kalimat tersebut, the house is very big. Kemudian Shirley lives there. There di sini yaitu menjelaskan mengenai the house. Sehingga kita membutuhkan conjunction antara the house dengan kalimat selanjutnya. Nah, karena ini tentang tempat atau place, sehingga kalimatnya the house where Shirley lives is very big. Rumah yang ditinggali Shirley sangatlah besar. Nah, karena tadi ada 4 conjunction, menurut buku Complete English Grammar dari Suryadi Junaida, di sana tidak ada ketentuan kapan menggunakan where, kapan menggunakan that, kapan menggunakan in which, kemudian kapan juga menggunakan which. Jadi di semua keadaan bisa digunakan. Baik, langsung ke yang kedua yaitu relative adverb of time. Relative adverb of time dengan polanya yaitu noun diikuti conjunction, kemudian subject dan verb. Untuk conjunction pada relative adverb of time itu ada 3. Yang pertama when, yang kedua on which, dan yang ketiga that. Baik, untuk contoh, did you remember the time we went to Ainish party at 3 p.m. Nah, di sini tanpa ada conjunction, kita tambahkan conjunction relative adverb of time ini. Kita coba dulu menggunakan when. Untuk menggunakan when, sehingga kalimatnya menjadi did you remember the time when we went Ainish party? Nah, karena telah menggunakan conjunction when, sehingga kalimatnya telah lebih spesifik, yaitu ketika ke partinya Aini, sehingga kalimat yang pertama yaitu at 3 p.m. tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, karena yang dituju di sini yaitu menspesifikasikan, dan sekarang sudah spesifik sehingga 3 p.m. tidak dimasukkan lagi. Cukup did you remember the time when we went Aini's party? Selanjutnya sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu relative adverb of reason. Nah, untuk relative adverb of reason ini conjunctionnya hanya satu, yaitu
Why itu pun diletakkan langsung setelah kata reason. Contohnya, the reason I come should be obvious to you. Ketika menggunakan conjunction, sehingga kalimatnya menjadi the reason why I come should be obvious to you. Itulah mengenai materi relative adverb. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian adjective clause, kemudian fungsi adjective clause, terus macam-macam adjective clause, yaitu ada dua. Yang pertama relative pronoun dan yang kedua itu relative adverb. Selanjutnya kita bahas mengenai reduksi adjective clause. Baik, selanjutnya yaitu mengenai cara mengubah adjective clause menjadi adjective phrase atau cara mereduksi adjective clause. Sekarang mengenai reduksi adjective clause. Nah, adjective clause ini dapat direduksi menjadi adjective phrase dengan menjelaskan noun tanpa mengubah arti kalimat. Dengan caranya, yang pertama, ketika subject, pronoun, dan verb be dihilangkan. Contoh, adjective clause-nya, the man who is talking to Ali is from Japan. Di sini ada adjective clause yaitu who is talking. Who is talking. Di sini dirubah direduksi menjadi the man talking to Ali is from Japan. Karena tadi seperti yang disebutkan, cara yang pertama itu subject, pronoun, dan verb be dihilangkan. Di sini subject, pronoun, dan to be-nya itu who is. Who is. Sehingga who is di sini dihilangkan. Dengan adjective clause-nya, the man who is talking to Ali is from Japan. Setelah direduksi menjadi the man talking to Ali is from Japan. Dan cara yang kedua yaitu jika tidak ada to be dalam adjective clause, seringkali subject pronoun dapat dihilangkan dan mengubah kata kerja dalam clause itu menjadi bentuk ing. Jadi jika tidak ada to be dalam adjective clause, maka subject pronounnya dapat dihilangkan dan mengubah kata kerja dalam clause itu menjadi bentuk verb ing. Nah, untuk contohnya dari adjective clause yaitu English has an alphabet that consists of 26 letters. Karena di sini tidak ada to be sehingga subject pronoun dihilangkan dan kata kerja selanjutnya itu diubah menjadi verb ing. Di sini subject pronounnya itu that dan kata kerjanya itu consist. Sehingga setelah direduksi English has an alphabet consisting of 26 letters. That-nya tidak ada, consist-nya ditambahkan ing. Jadi English has an alphabet consisting of 26 letters. Baik, materinya telah selesai disampaikan, maka untuk kesimpulannya yaitu adjective clause adalah anak kalimat pengganti kata sifat yang fungsinya menerangkan noun atau pronoun sebelumnya yang diawali kata sambung. Dan selanjutnya, untuk fungsi dari adjective clause itu sendiri adalah sebagai kata sifat atau adjektif yang menjelaskan kata benda untuk membuat kata benda yang umum menjadi khusus atau spesifik. Yang ketiga yaitu macam-macam adjective clause. Macam-macam adjective clause itu ada dua. Yang pertama relative pronoun, yang kedua relative adverb. Sekian saja materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya masuk ke tugas yang ketiga, yaitu menyebutkan 25 kata kerja beserta verb 1, 2, dan 3-nya. Yang pertama yaitu kata answer, itu merupakan bentuk kesatunya atau verb 1. Sedangkan verb 2 dan 3-nya tinggal menambahkan ed, sehingga bentuknya menjadi answered, 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 yang artinya menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ask, yang artinya meminta. Sedangkan untuk bentuk kedua dan ketiganya itu sama, tinggal ditambahkan ed, sehingga bentuknya menjadi ask, asked, dan asked. Selanjutnya yaitu book.
book yang artinya memesan. Itu untuk verb pertamanya adalah book, sedangkan verb keduanya dan ketiga tinggal menambahkan ed, sama halnya seperti yang tadi, yaitu book, booked, booked yang artinya memesan. Delay. Delay ini artinya menunda. Untuk bentuk pertamanya yaitu delay. Sedangkan untuk bentuk kedua dan ketiganya hanya menambahkan ed. Sehingga bentuknya menjadi delay, delayed, delayed yang artinya menunda. Selanjutnya yaitu deliver. Deliver itu artinya mengirim. Untuk bentuk pertamanya yaitu deliver, keduanya delivered, ketiganya delivered. End yang artinya mengakhiri. Untuk bentuk pertamanya end, yang keduanya ended, yang ketiganya ended. Fix yang artinya memperbaiki. Untuk bentuk pertamanya fix, keduanya fixed, ketiganya fixed. Improve itu artinya memperbaiki. Untuk bentuknya improve, improved, improved. Selanjutnya yaitu join. Join itu artinya mengikuti. Untuk bentuknya join, joined, joined. Selanjutnya love artinya mencintai. Untuk bentuknya yaitu love, loved, loved. Selanjutnya yaitu look artinya melihat. Untuk bentuknya look, looked, looked. Selanjutnya listen artinya mendengar, dan bentuknya yaitu listen, listened, listened. Selanjutnya move artinya bergerak atau berpindah. Untuk bentuknya yaitu move, moved, dan moved. Selanjutnya need. Need itu artinya memerlukan atau membutuhkan. Untuk bentuknya need, needed, dan needed. Play yang artinya bermain. Untuk bentuknya play, play it, play it. Plan yang artinya merencanakan, dan bentuknya plan, planet, and planet. Roll yang artinya menggulung. Bentuknya roll, roll it, and roll it. Selanjutnya yaitu say yang artinya berkata. Bentuknya say, said, said. Selanjutnya itu save yang artinya menyimpan. Dalam bentuk pertamanya yaitu save, sedangkan yang kedua dan ketiganya tinggal menambahkan ed, sehingga bentuknya save, saved, and saved. Selanjutnya yaitu smoke. Smoke itu artinya merokok. Bentuknya smoke, smoked, and smoked. Selanjutnya stop yang artinya berhenti. Bentuknya stop, stopped, and stopped. Next adalah use yang artinya menggunakan, dan bentuk use, use it, and use it.